Nah guys, jadi jangan kalian skip video ini bila kalian mau mengerti tentang Google step by step Google AdSense guys ya. Jadi tonton terus video ini ya sampai habis guys ya. Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada channel NMAX Gaming guys ya. Jadi gua kali ini akan menjelaskan kepada kalian step by stepnya Google AdSense guys ya. Gua juga baru belajar juga guys ya. Aku baru beli bukunya. Ini karya Deddy Kurniawan ya. Deddy Kurniawan. Oh, aku pakai green screen jadi kebetulan bukunya warna hijau. Jadi gua agak ini ya, bolong ya guys ya. Nah, ini jadi aku baru beli buku, jadi aku baru pelajarin itu. Kita akan mengenal yang namanya Google AdSense ya. Step by stepnya gimana, apa aja isinya, gimana cara mendaftarnya. Nanti kita akan bahas satu persatu guys ya. Buat kalian jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari aku. Like dan share video ini ke teman-teman kalian biar video ini bisa bermanfaat untuk bagi semua orang guys ya. Jadi kita langsung aja ya guys ya. Jadi kita langsung aja. Ini nama bukunya ini Step by Step Google AdSense yang karya Deddy Kurniawan guys ya. Jadi kita akan pelajari sama-sama gimana caranya daftar Google AdSense, apa itu Google AdSense. Nanti kita belajar sama-sama ya. Jadi kita akan ke pendahuluan dulu guys ya. Kita mengenal Google AdSense, terus berapa rupiah yang penulis dapatkan untuk setiap klik iklan AdSense. Nah, jadi kita sekarang ke pendahuluan dulu guys ya. Jadi kita sekarang akan mengenal itu yang namanya Google AdSense. Terus berapa rupiah yang kita dapatkan dari iklan Google AdSense, terus rumus penghasilan blog dari Google AdSense, terus niche, kita belajar niche atau niche ya, bukan nice yang NICE ya, tapi NICHE. Oke. Yang dibenci oleh AdSense ya guys ya. Oke, kita sekarang langsung aja ke pendahuluan guys ya. Kita mengenal Google AdSense. Oke. Di sini terdapat, Anda masih bingung untuk mendapatkan uang di zaman yang serba canggih ini. Seharusnya Anda tak perlu lagi untuk merasakan kebingungan dalam mendapatkan penghasilan. Oke, salah satunya dari sekian banyaknya pilihan yang bisa mendapatkan uang ialah dengan membuat website atau blog. Jadi kalian itu harus, kalau mau mendapatkan uang dari internet, kalian itu harus bisa mengendalikan website, bisa menggunakan blog gitu guys ya. Oke, tentunya dengan membuat website atau blog tidaklah langsung bisa membuat Anda mendapatkan uang. Jadi kita tuh perlu kerja keras untuk mendapatkan uang dari internet guys ya. Dari internet itu kita harus kerja keras, kita harus sabar, kita harus membangunnya dari awal. Kecuali kalau kalian artis ya. Kalau artis udah beda lagi ya. Kita lanjut ya. Oke, bagi Anda yang ingin menekuni blog atau website, Anda harus memperhatikan konten yang Anda buat. Jadi kalau kita buat website atau blog itu kita harus memperhatikan ya guys ya, konten kita nggak boleh kena copyright, nggak boleh ngeklaim karya orang lain yang kita bahas lagi, kita re-upload lagi, kita nggak boleh tuh guys ya. Lanjut. Anda harus membuat konten yang berkualitas dan membangun kedekatan dengan para pembaca, karena dalam strategi website atau blog dengan memiliki pengunjung maka akan memberikan penghasilan yang banyak. Nah, jadi dengan banyaknya pengunjung, dengan kualitas dengan video kita, maka
pengunjung itu akan stay di web kita guys ya, di blog kita atau di channel kita. Jadi kita tuh harus bikin video yang benar-benar menarik penonton guys ya, supaya lebih banyak penonton, lebih banyak lagi kita mendapatkan uang dari misal YouTube, blog, atau Google AdSense. Google AdSense itu apa sih? Ya, kita nanti cari tahu ya, apa itu Google AdSense. Oke. Kita lanjut lagi ya. Dengan memiliki pengunjung maka akan memberikan penghasilan yang banyak. Akan tetapi, hal ini tidak hanya terjadi jika kita menempatkan semudah itu saja. Agar blog atau website Anda yang menghasilkan uang, Anda harus mendaftarkan website atau blog Anda ke Google AdSense. Dengan Google AdSense, Anda dapat menghasilkan uang guys ya. Nah, jadi misal kalian sudah buat blog, YouTube channel, atau Anda jadi penulis lah di Google ya guys ya. Nah, kalian itu harus mendaftarkan ke Google AdSense dulu guys ya. Jadi nggak bisa mendapatkan uang dari blogger itu sendiri atau dari YouTube itu sendiri, karena pusatnya itu menghasilkan uang itu ada di Google AdSense guys ya. Jadi Google AdSense ini banyak gunanya ya, Oke, kita lanjut ya. Mungkin untuk sebagian orang yang telah mengetahui tentang Google AdSense, banyak yang sudah menggunakan di website atau blognya. Namun masih ada juga orang-orang yang belum mengetahui Google AdSense itu. Oke, berarti kalian itu harus tahu ya Google AdSense ya. Makanya ini aku jelasin apa itu Google AdSense. Nah, nanti jadi kita akan bahas sama-sama, kita akan review sama-sama. Kita akan bongkar semua guys ya. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih Google AdSense itu? Nah, aku jelasin ya. Aku baca ya. Google AdSense merupakan salah satu program periklanan online yang dimiliki oleh Google Inc. Program periklanan online ini menawarkan kepada setiap individu yang memiliki website atau blog untuk menampilkan iklan AdSense pada website atau blog mereka, dan jika ada pengunjung yang mengeklik iklan AdSense tersebut, maka si pemilik website atau blog akan mendapatkan penghasilan atau komisi uang guys ya. Jadi Google AdSense itu tuh semacam perusahaan iklan guys ya. Jadi misal kayak apa ya, iklan apa yang harus mendaftar ke Google AdSense dulu. Jadi setiap Google AdSense itu mempunyai iklan. Jadi apa gunanya kita mendaftar ke Google AdSense kan? Untuk menampilkan iklan di website kita ya, untuk menampilkan di channel kita. Nah, itu kalau ada orang yang mengeklik iklan di channel kita, maka kita akan mendapatkan uang dari Google AdSense itu sendiri guys ya. Lanjut ya. Lalu dari mana uang yang kita dapat dari Google AdSense berasal? Nah ya, Google AdSense adalah sebuah program yang bisa menampilkan iklan pada situs Anda sesuai dengan tema dari website atau blog yang Anda punya. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Jika ada pengunjung yang mengeklik iklan tersebut, maka Anda akan mendapatkan uang. Namun, tahukah Anda dari mana uang tersebut berasal? Nah, ini ya. Uang tersebut bukan dari Google AdSense. Ingat ya, uang tersebut bukan dari Google AdSense ya. Nah, lanjut ya. Ya, memang katanya Google AdSense yang membayar kita, namun uangnya berasal dari pengiklan. Maksudnya itu dari orang yang perusahaan yang mau buat iklan ke kita ya, ke Google AdSense maksudnya, bukan ke kita. Oke, lanjut ya. Ada di sini yang namanya Google AdWords. Oke. Nah, kita jelasin apa itu Google AdWords. Nah, siapapun yang menginginkan iklannya supaya muncul di internet bisa mendaftar pada Google AdWords program ya.
kembalikan dari Google AdSense, Google AdWords merupakan suatu program yang mewadahi orang-orang yang ingin beriklan di internet. Jadi AdWords ini orang yang menginginkan untuk menampilkan iklannya harus melalui Google AdWords dulu ya. Nah, ini caranya gimana? Pengiklan bisa membuat suatu iklan terlebih dahulu dalam bentuk gambar, teks, atau video. Kemudian pengiklan itu membayar ke Google AdWords. Oke, supaya iklan mereka ditampilkan pada website orang-orang yang telah mendaftar di Google AdSense. Oke, jadi maksudnya gini guys ya. Jadi Google AdWords nih kayak anaknya dari Google AdSense ya. Jadi bekerja sama. Terus misal aku mau tampilin iklan aku nih, iklan minuman nih. Jadi gua bikin video, gua setor ke Google AdWords, gua bayar ke Google AdWords. Nah, terus nanti kita yang udah daftar Google AdSense sudah memenuhi syarat, nanti si Google AdSense ini akan menampilkan iklan yang sudah dibayar oleh pengiklan tadi ke Google AdWords ya guys ya. Begitu. Jadi kita lanjut lagi ya. Pada dasarnya AdWords dan AdSense itu seperti sistem kakak beradik. Nah, gua bilang tadi guys ya. AdWords menyediakan iklan-iklan yang nantinya akan dipasang pada website yang tergabung dalam AdSense program. Oke. Sekarang sistem AdSense dan AdWords sudah sangat canggih dan mereka bekerja sama dengan sangat baik. Oke, jadi AdSense dan AdWords ini bekerja sama guys ya. Contohnya nih, Google akan memastikan bahwa iklan-iklan yang ditampilkan mempunyai topik yang berhubungan dengan website yang menampilkan iklan tersebut. Jadi kita kadang juga nggak ini guys ya, nggak sinkron ya antara iklan sama web kita ya. Jadi bisa berbeda-beda juga sih sebenarnya ya. Oleh karena itu, yang pengiklan inginkan adalah pengunjung website yang benar-benar tertarik pada produk atau layanan mereka, sehingga pengunjung yang tertarik tersebut kemudian akan mengeklik iklan di website Anda dan barangkali akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan pengiklan. Jadi si pengiklan ini berharap banyak pembeli ya, banyak pembeli yang banyak juga yang ngeklik dari iklan dari website kita ya guys ya. Misal aku YouTube nih, udah tampil iklannya ya. Nah, aku nih berharap kalian itu ngeklik iklan itu karena apa? Itu akan membagi penghasilan dari saya. Dan pengiklan juga berharap ada yang beli dari website kita ya, dari pengunjung kita ya, gitu ya guys ya. Nah terus jadi bagi pengiklan sebuah klik berarti satu kesempatan untuk menjual produk atau jasa. Jadi orang-orang itu akan tertarik jika konten kita menarik guys ya. Besar kecilnya nilai yang diberikan pada suatu klik iklan berbeda-beda tergantung pengiklannya. Jadi bukan sama guys ya. Misal orang ngeklik iklan kita, itu penghasilannya itu ke kita tuh berbeda-beda ya guys ya, nggak sama. Misal kita sekali klik itu $1, nggak semuanya $1 semua guys ya. Setiap orang ngeklik guys ya, tergantung dari apakah dia beli produknya atau enggaknya gitu ya guys ya, atau dia cuman klik aja nggak sengaja klik. Nah, biasanya gitu ya. Jadi kita lanjut ya. AdWords. Nah ini AdWords bukan AdWords. AdWords. Oke. Biasanya menjual nilai klik ini pada sistem pelelangan otomatis. Intinya semakin banyak uang yang pengiklan tawarkan untuk satu klik iklan, semakin sering pula iklan tersebut akan ditampilkan, yang berarti semakin besar kesempatan orang-orang untuk mengeklik iklan tersebut. Oh, jadi semakin banyak pengiklan itu membayar AdSense ya. Nah, jadi semakin banyak orang pengiklan itu ingin ditampilkan terus
iklannya, dia harus membayar terus kepada Google AdSense. Oke. Sebagai publisher AdSense, kita akan dibayar untuk setiap klik yang didapatkan dari iklan-iklan pada website kita. Namun selalu ingat bahwa klik tersebut harus berasal dari orang-orang yang benar-benar tertarik pada iklan yang ditampilkan. Jadi kalau orang yang nggak ngeklik ya, kita nggak dapat uang dari pengiklan ya. Google bisa merekam aktivitas pengunjung setelah mengeklik suatu iklan pada Google AdSense. Jika website Anda hanya menghasilkan klik saja dan tidak pernah menghasilkan aktivitas lain seperti sales, membeli produk atau jasa, dan sebagainya, Google bisa menonaktifkan akun AdSense Anda. Oh, jadi semisal orang itu nggak pernah, kita punya iklan nih, sebanyak orang itu nggak pernah ngeklik iklan yang ditampilkan di website kita, jadi kita bisa diputus oleh Google AdSense guys ya. Jadi begitu, kita lanjut lagi ya. Oke, berapa rupiah? Nah nih yang kedua ya, berapa rupiah yang penulis dapatkan untuk setiap klik iklan AdSense. Oke, kita akan baca ya guys ya. Saat ini Google AdSense masih menggunakan dolar sebagai mata uang utama, walaupun sudah diatur menggunakan bahasa Indonesia, sehingga penghasilan kita akan didapatkan dalam bentuk dolar guys ya. Sisi positifnya, nilai dolar yang lebih besar daripada rupiah adalah keuntungan bagi kita. Lantas, berapa banyak uang yang kita dapatkan sekali klik? Bisa saja 1 sen atau 100 rupiah, bisa 10 sen atau 1000 rupiah, bisa 1 dolar 13.000 rupiah, dan bisa juga nilai lainnya guys ya. Jadi setiap klik orang itu berbeda-beda guys ya, tergantung dia ngekliknya itu yang benar-benar untuk membeli produk. Semakin besar ya, semakin besar dia bukan semakin besar ya, semakin sering dia ngeklik, untuk semakin dia membeli produk, semakin besar kita dapatnya guys ya. Jumlah uang yang Anda dapatkan per klik AdSense tergantung pada banyak variabel yang berbeda-beda. Bahkan terkadang ada klik yang tidak menghasilkan 1 sen pun. Ya, kadang-kadang Anda tidak mendapatkan apa-apa dari 1 klik AdSense. Oke. Namun ada juga webmaster yang melaporkan klik yang bernilai 10 dolar atau lebih. Oh, ini gua nggak ngerti guys ya. Ini kadang-kadang juga 1 klik, misal orang ngeklik juga, kita belum tentu mendapatkan uang juga guys ya. Jadi belum tentu ya. Dalam kasus penulis sekitar 80%-nya, kebanyakan klik yang penulis dapat bernilai 1 sampai 40 sen saja, cok. Dan karena beberapa blog yang penulis punyai berbahasa Indonesia, nilai per kliknya lebih rendah daripada blog AdSense penulis yang sasarannya adalah luar negeri, blog berbahasa asing. Oh ya, ini juga penting guys ya. Jadi buat kalian kalau yang mau buat blog guys ya, mau jadi blogger itu, kalian itu harus, kalau ingin mendapatkan penghasilan lebih besar itu, kalau bisa diusahakan kalian itu harus buat blog yang berbahasa Inggris guys ya, karena peminat di luar negeri itu lebih besar daripada di Indonesia itu sendiri. Oke, lanjut ya. Penulis memiliki beberapa website berbahasa asing seperti bahasa Italia, Belanda, dan Inggris yang sudah lama menggunakan iklan dari Google AdSense. Oke, tentunya perbandingan nilai klik dari blog penulis yang bahasa Indonesia dengan yang menggunakan bahasa asing jelas lebih berbeda dan sudah jelas lebih banyak nilainya yang menggunakan bahasa asing. Nah, kalian catat itu guys ya, supaya kalian itu membuat blog yang benar-benar ingin dilihat orang ya guys ya. Peminatnya itu banyakkan orang luar negeri ya. Hal tersebut dikarenakan ternyata ekonomi suatu negara berpengaruh juga terhadap penghasilan per klik. Oh, jadi ekonomi di suatu negara itu pengaruh, cok.
dengan per kliknya, penghasilan per klik. Negara asal pengunjung juga berpengaruh terhadap besarnya penghasilan per klik yang didapatkan. Oke, jika situs Anda berbahasa asing dan banyak mendapatkan pengunjung dari luar negeri seperti Amerika, Inggris, dan lainnya, maka kemungkinan besar nilai yang Anda dapatkan per klik akan lebih besar dibandingkan ketika Anda mempunyai situs yang berbahasa lokal atau Indonesia dan hanya dikunjungi oleh pengunjung dari Indonesia. Susah juga guys ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris gimana, cok? Bingung juga, cok. Oke, topik website juga berpengaruh. Ada beberapa website yang membahas topik tertentu menghasilkan 1-10 sen per klik, dan beberapa website dengan topik lainnya menghasilkan dari 50 sen guys ya. Oke. Nah, kita lanjut yang ketiga guys ya, yaitu rumus penghasilan blog dari Google AdSense. Nah, ini ada rumusnya Google AdSense ya. Gimana sih penghasilannya? Nah, ini kalian harus tahu rumusnya guys ya. Nah, terus kita lanjut ya. Sebenarnya tidak ada yang pasti karena rezeki kita sudah ada yang mengatur, ya benar sih. Jadi rumus perhitungan penghasilan ini hanyalah sebagai perkiraan saja. Oke, tidak usah dipikirkan tetapi buat pengetahuan saja. Misalnya jika pengunjung blog Anda 2000 orang per hari, berapa juta rupiah potensi penghasilan blog Anda dalam 1 bulan dari Google AdSense? Langsung saja ya, mari sama-sama kita hitung. Nah, ini rumusnya ini nih. Nanti aku tampilkan ya rumusnya ya. Nanti aku tampilkan. Ini RP itu rupiah ya, sama dengan PV kali CTR kali CPC. Nanti aku juga belum paham sih yang kalian ini. Nah, RP sama dengan penghasilan blog dalam rupiah. Oke, nah PV, oke, page view. Oh, page view, jumlah halaman blog yang dilihat pengunjung atau visitor. Oke, CTR, click through rate, persentase klik iklan pada blog. Oke, CPC, cost per klik. Oke, biaya per 1 klik iklan yang akan dibayarkan ke Anda. Contoh ya, RP rupiah ya, sama dengan ini tanda tanya ya, FIS ya, 2000 orang pengunjung per hari. Oke, PV 3000 halaman, CTR-nya 1% ya, CPC-nya 500 rupiah ya. Jadi PV kali CTR kali CPC, 3000 kali 3% kali 500, jadi 45.000 ya, 45.000 rupiah. Jadi penghasilan blog Anda dalam sehari adalah 45.000 kali 30 hari kali 30 kali sebulan ya. Itu sama dengan 1.350.000 per bulan guys ya. Itu dari iklannya saja ya. Dari iklan ini ya. Jika memang penghasilan blog Anda sudah mencapai angka di atas 1.300.000, maka Anda sudah bisa gajian ya, dan sudah bisa mencairkan uang dari Google AdSense. Nah, nanti di Google AdSense ini akan mengirim password ya, password untuk mencairkan uang ya. Itu kalau sudah 1.300.000 kalian dapatkan dari Google AdSense itu sendiri guys ya. Namun jika memang penghasilan Anda belum mencapai segitu, maka sabar saja karena Anda belum bisa gajian dan masih menunggu tambahan dari bulan depannya lagi. Oke. Bagi Anda yang ingin menghasilkan semakin banyak dari Google AdSense, maka bisa mengakali dengan trik berikut ini. Oh, ada triknya guys ya. Jadi 1, tambah visitor blog. Oke, mengapa blog atau website besar memiliki pengunjung yang sangat besar? Karena blog besar mempunyai jumlah artikel yang sangat banyak. Jadi buatlah blog yang mempunyai artikel yang banyak supaya makin banyak orang yang akan berkunjung ke blog Anda. Jadi Anda itu harus bikin sebanyak-banyaknya blog, harus sekreatif-kreatifnya guys ya. Kalau aku orangnya kurang kreatif, jadi aku aja hari ini nggak tahu mau bikin
konten apa. Jadi aku akan bahas step by step Google AdSense guys ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Jika jumlah artikel di blog Anda saat ini berjumlah 400 artikel dan mendapatkan 2000 pengunjung per hari, maka jika Anda menambah jumlah artikel lebih dari 700, maka besar kemungkinan jumlah visitor blog Anda akan lebih besar dari 2000 pengunjung per hari. Jadi misal kalian itu satu blog itu kalian 2000 pengunjung ya. Kalian kalau ada 7 blog 2000 kali 7 ya. 2000 kali 7 berapa? Segitulah ya. Gua harus mikir anjir. Nah gitu ya, 2000 kali 7 12.000 ya. 12.000. Nah nanti semakin banyak ya kalian mendapatkan uang ya guys ya. Tentu saja faktor-faktor lain yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengunjung juga harus ada perhatian seperti SEO, promosi blog dan lain sebagainya ya guys. Kalian itu harus mempromosikan juga, itu ada SEO-nya juga harus diperhatikan guys ya. Bukan asal-asalan aja guys ya. Kalian itu harus perhatikan step by stepnya supaya kalian itu lebih aman menggunakan blog Anda guys ya, supaya jangan di re-upload segala macam guys ya. Pokoknya gitulah ya. Nah, yang kedua, naikkan page view blog. Oke, semakin menarik kualitas artikel di blog Anda, maka semakin betah pengunjung berlama-lama di blog Anda dan semakin banyak kemungkinan pengunjung untuk membuka halaman lain di blog Anda tersebut. Oke, sehingga page view blog akan bertambah, guys ya. Nah, niche lebih memungkinkan mendapatkan page view yang lebih banyak yang saling berhubungan akan menarik pengunjung untuk membuka halaman yang lainnya di blog Anda guys ya. Jadi nah, yang ketiga, naikkan CTR. CTR ya guys ya. Pengunjung blog banyak namun CTR sedikit. Mungkin ada yang salah dari penayangan iklan di blog Anda. Oke. Pelajarilah bagaimana penempatan iklan yang baik menarik untuk diklik pengunjung. Jika Anda berhasil, maka CTR akan bertambah. Jika CTR bertambah, maka pendapatan dari Google AdSense blog Anda juga akan bertambah. Jadi CTR ini penempatan nih guys ya, penempatan iklan itu di mana pengaruh guys ya. Aduh, kok gua ngomongnya jadi gitu. Weh, ngelek-ngelek, Cok. Tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Sedikit ngelek-ngelek, Cok. Naikkan CPC 4 guys ya. Mengapa blog berbahasa Inggris atau bahasa asing lebih besar pendapatannya dari blog berbahasa Indonesia? Karena blog berbahasa Inggris mempunyai pengunjung dari negara luar yang memiliki pendapatan tinggi dan banyak pengiklan dari perusahaan besar yang berani memasarkan produk-produk mereka dengan biaya periklanan yang sangat besar. Oke, membuat blog dengan bahasa Inggris adalah pilihan yang tepat untuk menaikkan nilai CPC blog Anda. Namun tidak semua blogger Indonesia pandai berbahasa Inggris, bukan? Gitu guys ya. Emang orang Indonesia ini kurang bahasa Inggrisnya, Cok. Bagaimana dengan Anda? Besar mana keuntungan penjual mobil dibandingkan keuntungan penjual sepeda? Jika Anda mampu membuat blog yang menarik pada pengiklan untuk mengiklankan produk mereka di blog Anda, maka semakin besar CPC blog Anda, guys ya. Jadi diusahakan untuk menggunakan bahasa Inggris guys ya, blog Anda guys ya. Oke, untuk 1.4 niche ya. Nice. Yang dibenci AdSense. Oke, ada juga guys ya yang dibenci oleh AdSense nih ya. Banyak juga para blogger mengartikan nice atau niche gitu guys ya. Ini secara berbeda-beda. Ada yang bilang niche itu begini, ada yang bilang niche itu niche ya, nice. Itu begitu ya, sudahlah terserah mereka. Oke, dia nih semacam apa dia berkata-kata gini, Cok, kayak marah-marah gitu anjir. Oke, menurut penulis niche itu mudah kok, jadi jangan ribet. Niche sama dengan topik atau tema dalam blog Anda.
Jadi jika Anda baru saja membuat blog atau mungkin baru punya rencana membuat blog, maka saran penulis silakan Anda tentukan dulu blog Anda ingin niche-nya apa, atau blog Anda tema atau topiknya apa. Niche itu tuh tema guys ya, tema atau topik Anda yang Anda bahas. Mau tentang apa gitu guys ya. Oke, Anda boleh membuat blog yang memiliki niche atau tema tentang kesehatan. Jadi nanti semua artikel yang ada di blog Anda semuanya membahas tentang seputaran kesehatan saja, dan memang harus fokus ke kesehatan. Nggak boleh gaduh-gaduh guys ya. Misal kalian kesehatan nanti membuat tentang ini apa, tentang cara-cara masak, itu nggak boleh gaduh-gaduh guys ya, nggak boleh campur-campur. Jadi untuk kesehatan, untuk cara memasak gitu guys ya. Oke, nah adapun yang dibenci juga ya, ini yang dilarang atau yang tidak diterima oleh Google AdSense guys ya, seperti tema yang pornografi, itu narkoba dan minuman beralkohol, perjudian, itu nggak boleh guys ya. Terus hacking atau cracking ya, itu nggak boleh ya. Atau tentang senjata, atau tentang penipuan, tentang download ilegal, tentang terorisme, itu nggak boleh guys ya. Dilarang karena nggak akan diterima oleh Google AdSense guys ya. Oke, nah gua bahas nggak sih daftar Google AdSense apa yang selanjutnya ya, video selanjutnya ya, gagal untuk daftar AdSense ya. Kita masuk ke perlengkapan aja ya, mengenai dashboard blogger, membuat postingan baru, mengedit, itu ya. Kita akan baca ya. Kita daftar AdSense, nanti aku buat yang video selanjutnya ya. Kita olehnya itu butuh ini cok, apa, butuh gambar ya guys ya. Jadi nanti kita bahas ya. Nah, kita mana sih cok? Nah ini ya, mengenal dashboard blogger. Nah kita akan mengenal dulu ya guys ya. Dashboard blogger itu merupakan sebuah halaman yang diberikan oleh blogger yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola blog Anda. Oke, dari dalam halaman dashboard ini Anda bisa membuat postingan, membuat label dan halaman. Oke, mengganti template, mengganti domain, mengimpor blog, bahkan menghapus blog. Dikarenakan fungsi halaman dashboard ini sangat penting, maka mari kita pahami fungsi masing-masing menu yang ada di halaman dashboard ini. Oke, keterangan dari menu-menu di atas adalah sebagai berikut. Oke, 1. Entry baru. Oke, ada entry baru, berfungsi untuk membuat postingan atau menulis artikel baru. Jika tombol entry baru ini Anda klik, maka akan terbuka halaman membuat postingan baru seperti gambar berikut. Gambar berikutnya gini ya, kelihatan nggak sih? Kayak gini aja lah ya. Kita sih sebenarnya perlu gambar guys ya, tapi ya aku bakal kasih temanya dulu, nanti aku bahas pakai gambar guys ya, satu persatu ya. Ini nih aku bacain dulu gimana. Yang kedua, lihat blog. Oke, lihat blog Anda ya. Fitur ini berguna untuk melihat tampilan dari asli dari blog Anda. Jika diklik maka akan langsung terbuka tampilan blog Anda. Oke, lihat blog. Ada guys ya, lihat blog di situ. Postingan. Oke, 3 postingan ya. Postingan menu selanjutnya adalah menu postingan. Fungsi menu postingan adalah untuk membuat, melihat, mengubah atau menghapus artikel yang ada pada blog ya. Itu fungsi dari postingan ya. Menu postingan terdapat 3 submenu, yaitu sebagai berikut. Semua, terdapat seluruh artikel yang belum atau sudah dipublikasikan. Yang kedua, draft, terdapat artikel yang masih diedit, belum dipublikasikan. Yang ketiga, diterbitkan. Oke, terdapat seluruh artikel yang sudah dipublikasikan. Oke,
Udah guys ya, itu yang tentang postingan. Nah, sekarang yang keempat tentang statistik. Oke. Menu statistik adalah menu untuk melihat perkembangan penayangan blog Anda secara keseluruhan. Pada menu statistik terdapat 4 sub menu, yaitu sebagai berikut. Ini fungsinya guys ya. Kalian harus simak ya guys ya. Fungsi-fungsinya apa. Jadi kalian itu tahu, jangan nggak semena-mena memakai blog hanya cuman membuat tapi nggak ngerti isi dalamnya guys ya. Ada ikhtisar. Oke, melihat statistik penayangan blog secara keseluruhan. Postingan, melihat statistik penayangan setiap postingan. Sumber lalu lintas. Oke, melihat statistik penayangan blog melalui sumber lalu lintas apa. Oke, pemirsa. Nah, melihat statistik penayangan blog melalui negara apa. Oke, bisa dilihat guys ya, melalui negara apa tuh bisa dilihat. Oke, kita lanjut yang kelima, komentar guys ya. Yaitu komentar. Pada menu ini terdapat seluruh komentar yang masuk maupun komentar yang sudah Anda balas. Anda juga bisa menghapus atau menandai komentar yang ada sebagai spam. Oke, namun komentar yang terlihat hanya untuk berkomentar pada akun blogger saja. Terdapat 2 submenu pada menu komentar, yaitu sebagai berikut. 1, diterbitkan, terdapat seluruh komentar blogger. Yang kedua, spam, terdapat komentar-komentar yang ditandai sebagai spam. Jadi bisa Anda ya ini ya kotak-katik lah ya. Oke, lanjut kita ya. Yang keenam itu di aplikasi itu ada halaman. Halaman adalah menu untuk membuat, melihat, mengubah ataupun menghapus halaman-halaman khusus yang ada di blog Anda seperti kontak, sitemap, privacy polisi ya, tentang penulis dan lain-lain. Oke. Kita lanjut pada menu halaman. Terdapat 2 submenu. Oke, yang di halaman itu ada 2 submenu ya guys ya. Itu ada semua, terdapat seluruh halaman yang sudah dipublikasikan maupun yang masih dalam bentuk draft. Oke, diterbitkan, hanya terdapat halaman yang sudah dipublikasikan. Oke, hanya itu aja ya, hanya 2 ya guys ya. Oke, kita lanjut yang ke-7, tata letak. Di situ ada tata letak. Menu ini merupakan tempat untuk mengatur tata letak yang ada pada blog Anda, seperti menambahkan gadget, menampilkan icon favorit, dan mengganti tulisan judul blog menjadi gambar. Nah gitu guys ya. Jadi kalian semisal buka Google yang ada gambar, nah di sini guys ya, dia tuh ngeditnya ada di tata letak guys ya, bukan yang diedit dari hasil editan kita ya itu ya guys ya. Jadi ada tata letaknya di situ ya. Oke, yang ke-8 itu ada tema. Menu tema adalah menu yang digunakan untuk mengganti, mengubah maupun menyimpan tema blog yang telah Anda ubah. Dari halaman ini Anda dapat mengubah tema blog Anda dari tema yang disediakan blogger atau dari tema pihak ketiga. Oke. Yang ke-9 itu ada setelan, menu terakhir, yaitu setelan adalah menu yang digunakan untuk mengatur blog secara keseluruhan seperti komentar, email, bahasa, profesi, preferensi, penelusuran, dan lain-lain. Oke, pada menu setelan terdapat 7 submenu. Oke, di setelan itu ada 7 submenu guys ya. Yaitu dasar, terdapat pengaturan dasar atau umum blog. Postingan, komentar, dan berbagai. Terdapat pengaturan untuk postingan, komentar, dan berbagai dengan Google Plus. Oke. Ada email. Terdapat pengaturan email yang digunakan untuk akun blogger. Oke, ada bahasa dan pemformatan. Oh, ada juga ya pemformatan ya. Terdapat pengaturan untuk mengganti bahasa dan format waktu pada blog. Oh, ini bisa diganti guys ya ternyata ya. Ada preferensi penelusuran. Terdapat pengaturan penelusuran blog. Oke, lainnya terdapat pengaturan untuk menambahkan feed, situs blog, menghapus blog, dan lain-lainnya. Oke. Ada setelan pengguna. Terdapat pengaturan untuk pengguna seperti bahasa untuk pengguna, profil pengguna, dan email pengguna. Oke. Selain menu-menu di atas, terdapat
juga menu daftar bacaan dan bantuan. Oh, ini ada daftar bacaan dan bantuan guys ya. Daftar bacaan, fungsi dari menu ini adalah untuk melihat blog yang telah Anda ikuti dan melihat postingan-postingan tersebut terbaru dari blog tersebut. Oke. Bantuan, fungsi dari menu bantuan adalah untuk melaporkan atau memberi masukan kepada pihak blogger ya. Selain itu, di menu bantuan ini juga terdapat panduan ngeblog yang disediakan langsung oleh pihak blogger sendiri guys ya. Jadi itulah isi dari blog ya guys ya, aplikasi blog, bukan aplikasi ya blogger tuh ya. Pokoknya itulah ya guys ya. Nah, ini sebenarnya 3.2 ini membuat postingan baru. Kalian kayaknya sudah, kalau sudah dijelasin gitu kayaknya bisa ya guys ya, membuat postingan baru. Nanti juga kalau yang bagian belum tahu, nanti aku bakal jelasin lebih rinci, aku perlihatin gambarnya gimana, tapi nanti guys ya di video-video selanjutnya kayak guys ya. Oke, ini 3.3 ini ada mengedit dan format artikel, nanti aku bakal jelasin semua lah ya nih ya. Menyisipkan gambar ada di sini ya. Terus ada membuat label ya. Cara membuat label tuh ada di sini ya. Ada backup template, mengganti template dari blogger. Ini ada guys ya, mengatur template. Semuanya lengkap di sini. Membuat internet link. Oke, internal link. Ini gua bahas gak sih? Gua bahas dulu ya. Membuat internal link ya. Membuat internal link. Internal link merupakan sebuah link yang mengarah dan atau menyambung antar artikel yang ada di blog Anda. Jadi di antara artikel Anda akan saling sambung menyambung guys ya. Internal link ini sangat disarankan sebagai teknik SEO. Oh, ini SEO guys ya, tentang SEO guys ya. Agar pengunjung bisa lebih lama berada di dalam blog dan agar pengunjung bisa menemukan lebih banyak artikel yang ada pernah kita posting, yang Anda ya sebenarnya. Ini tulisannya ada Jadi usahakan setiap Anda membuat artikel, maka berikanlah internal link 2 atau 3 link yang mengarahkan ke artikel Anda yang lainnya. Oke, jadi kita tuh harus membuat link yang bisa mudah dicari orang guys ya. Usahakan juga untuk membuat internal link dan jangan terlalu memaksa agar dibaca oleh pengunjung. Misalnya silakan baca artikel ini ya, atau jangan lupa baca yang ini ya. Gunakan kata yang lebih halus dan menarik agar pengunjung suka. Berikut ini cara membuat internal link. Nah, ini guys ya. Silakan buka. Nah, ini nih. 1. Silakan buka terlebih dahulu artikel atau postingan yang akan Anda jadikan internal link ya. Internal link ya. Yang kedua, di bawah artikel tersebut klik link lihat. Oh, ini mau pakai gambar ya, tapi aku baca dulu ya. Yang ketiga, artikel tersebut akan langsung dibuka. Yang keempat, silakan copy seluruh URL atau alamat dari artikel tersebut, blok saja dan tekan Ctrl plus C ya, Ctrl C ya pada keyboard Anda. Oke, 5. Sekarang buatlah artikel baru yang di dalamnya nanti akan ada CCP internal link. Oke. 6. Jika Anda ingin menyisipkan internal link ini di artikel yang sudah pernah Anda posting, maka silakan klik edit artikel tersebut. Silakan blok tulisan yang ingin Anda sisipkan internal link. Oke, jadi kalian itu sisipkan ya artikel untuk dijadikan internal link ya. Oke, 7. Jika sudah diblok, klik tombol link. 8. Pastikan URL yang sudah Anda copy tadi ke bagian kotak web address, alamat ya, address alamat ya. Jika ingin buka jendela baru saat internal link diklik, maka silakan berikan tanda checklist pada bagian open this link in a new window. Klik OK jika sudah. Yang 10, jangan lupa klik publikasikan
atau perbarui. Oke, yang 11 silakan klik lihat blog untuk melihat hasil jadi internal link yang Anda buat. 12 biasanya teks yang ada linknya akan memiliki warna yang berbeda dengan teks biasa, dan jika teks internal link tersebut diklik maka akan langsung terbuka halaman artikel yang sudah Anda pasang tadi. Nah, itulah guys ya, ada 12 ya yang membuat internal link ya. Gimana caranya membuat internal link ini, ada 12 guys ya. Nanti aku bakal bahas satu-satu di video selanjutnya. Ini aku bakal bacain dulu. Nanti di video selanjutnya aku bakal tampilin gambarnya gimana. Nah, gitulah guys ya. Oke. Selanjutnya ya. Ini ada apa lagi? Ada template dari Templates. Merupakan sebuah situs menyediakan template gratis. Oke, ini tentang template ini nanti aja ya, gua bahas nanti ya. Template ini gua bahas nanti guys ya. Jadi gua akan bahas yang menurut gua yang paling penting, yang menyisipkan video dari komputer ke artikel. Nah, ini penting ya guys ya. Penting juga nggak sih? Bagi gua penting sih caranya menyisipkan video dari komputer ke artikel guys ya. Nah, ini Anda memiliki video yang ingin dimasukkan ke dalam blog namun tidak tahu cara memasukkannya. Caranya mudah kok. Oke, mudah ya guys ya. Bagi kita yang harus Anda lakukan hanyalah membaca tulisan di bawah ini. Oke, yang pertama, login ke dalam halaman dashboard. Oke, yang kedua, membuat entry baru atau silakan edit postingan yang pernah Anda buat sebelumnya. Oke. Yang ketiga, klik gambar insert a video. Oke. 4, pilih menu upload. 5, klik tombol pilih video untuk diupload. Yang keenam, cari videonya. Yang ketujuh, klik tombol unggah. Ini mah sudah tahu semua ya. Oke, yang 8, tunggu prosesnya. Yang ke-9, jika sudah selesai, klik tombol publikasi. Oke. Menyisipkan video dari YouTube ke artikel. Ini sama saja guys ya. Ini bedanya cuman ada klik tombol from YouTube ya. From YouTube ya. Oke. Ini bedanya cuman itu. Mencari link yang rusak, link mati atau ini gua bahas ya guys ya. Kita bahas ya. Mencari link yang rusak. Oke, link mati atau rusak ini biasanya sering ditemukan pada link download, oke, atau link yang lainnya. Link mati ini biasanya terjadi karena salah penulisan link atau link tersebut sudah terhapus dari web. Memang sulit bagi kita untuk mencari satu persatu link rusak yang ada di blog kita. Nah, ini caranya guys ya, ada caranya. Oke, tapi jangan khawatir karena pada kesempatan kali ini penulis akan menjelaskan bagaimana caranya mencari link rusak atau mati pada blog Anda dengan sangat mudah. Mau tahu caranya? Oke, let's find the broken link. Pakai bahasa Inggris pula, cok. Oke, yang 1, buka situs http www.iwebtool. Nah, nanti aku ini ya tulis ya. Nanti aku tulis, tapi yang video selanjutnya guys ya, aku bacain aja. Buka situs http://www.iwebtool.com /broken link checker. Oke. Yang kedua, masukkan alamat blog Anda pada kolom cek URL. Yang ketiga, klik tombol cek. Yang keempat, selesai. Inilah hasil blog dari blog penulis. Perhatikan gambar di samping link. Jika gambar tersebut seperti centang guys ya. Ini gambarnya centang ya. Artinya link tersebut masih hidup atau tidak rusak. Sedangkan jika gambarnya seperti silang,
silang, itu artinya link tersebut sudah mati atau rusak. Oke, contohnya jika Anda menemukan link rusak, harus Anda lakukan hanyalah menghapus link tersebut dari blog Anda. Oke, membuat teks area keren. Nah, nanti aja ya ini ya. Kita bahas yang penting-penting dulu guys ya. Nah, jadi guys ya, kita lanjut ya. Ini 6.1 yaitu mendaftar Google AdSense. Jadi kita belajar cara mendaftar Google AdSense guys ya. Jadi untuk mendaftar Google AdSense, usahakan Gmail yang Anda gunakan mendaftar sama dengan yang Anda gunakan untuk blogger guys ya. Jadi jangan sampai berbeda-beda guys ya. Oke, berikut ini tutorialnya. Oke, 1. Langsung saja buka browser Chrome kesayangan Anda. Oke. Yang kedua, kemudian masukkan URL Google AdSense, yaitu https://, lagi 2 kali garis miring ya, www.google.com /AdSense_start. Oke. Jika Anda memang benar-benar pertama kali mengakses Google AdSense dan belum memiliki akun, maka silakan klik tombol daftar sekarang guys ya. Yang keempat, lengkapi form pendaftaran yang diberikan sesuai petunjuk berikut ini, yaitu 1. URL situs Anda. Di sini silakan masukkan alamat situs Anda tanpa HTTP. Oke, atau HTTPS, misalnya www.sarangtutorial.com. Oke, yang kedua, email Anda. Pada bagian ini silakan masukkan email situs atau blog Anda. Pastikan email yang Anda daftarkan ke Google AdSense ini adalah email yang Anda gunakan di blog atau website Anda dan jangan email yang lain. Oke, guys ya. Udah jelas ya. Dan yang terakhir, dapatkan info AdSense di sini, pilih saja ya. Oke ya. Oke, untuk yang kelima, selanjutnya klik tombol simpan dan lanjutkan. Itu cara mendaftarnya guys ya. Yang keenam, kemudian geser lagi ke bawah, akan ditegaskan bahwa situs atau blog Anda sudah didaftarkan ke program AdSense ya. Gua tarik nafas dulu guys ya. Oke, kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh, pilih bahasa yang Anda gunakan. Sebagai contoh di sini penulis memilih Indonesia. Yang ke-8, silakan geser ke bawah dan berikan tanda checklist pada ya. Penulis telah membaca dan menyetujui perjanjian guys ya. Yang ke-9, klik buat akun. Oke, di sini ya. Wih, banyak juga ya. Berapa nih cok? Oke lah, kita baca aja ya. Ini yang ke-10, akan langsung tampil halaman beranda akun AdSense milik Anda, tetapi masih belum aktif. Oh, ini Anda sudah miliki Google AdSense tapi masih belum aktif guys ya. Yang ke-11, klik mulai. Yang ke-12, pada tahap ini Anda diwajibkan untuk melengkapi data sesuai KTP. Pada jenis akun, penulis memilih perorangan. Karena ini ada akun AdSense penulis sendiri. Oke. Selanjutnya silakan geser ke bawah. Yang kelihatan nggak sih kalau aku ini? Nih. Geser yang ke bawah, yang ini yang 13 ya. Guys ya. Oke, yang ke-14, pada kotak nama isi dengan nama asli Anda sesuai KTP ya. Jadi jangan nama samaran Anda, jangan ya nama asli, karena nanti akan dikirim ke alamat Anda. Pada bagian alamat, isi dengan alamat lengkap Anda sesuai KTP. Dan jangan lupa isi juga kota, provinsi, dan nomor telepon Anda. Jika sudah, klik kirim. Selanjutnya, nomor 17, Anda akan diberikan kode AdSense yang harus diletakkan di blog atau website Anda. Nah, ini gunanya apa guys ya? Ini gunanya adalah untuk menarik uang ya. Kalau kita sudah dapat surat cinta dari Google AdSense, maka Anda itu sudah dipastikan
lolos sudah bisa menarik uang dari Google AdSense ya. Oke, yang ke-18, silakan copy kode atau script Google AdSense yang ada di dalam kotak. Blok seluruh script, kemudian klik salin dan klik kanan script yang sudah diblok, kemudian pilih copy. Oke, 19, jika sudah, tinggalkan halaman script Google AdSense ini dan jangan ditutup. Yang ke-20, bukalah dashboard blog Anda. Yang ke-21, klik menu tema dan klik edit HTML. Yang ke-22, banyak banget ini cok. Adalah kita bahas ya. Akan ditampilkan halaman script template blog Anda. Oke. 23, saran saya, sebelum Anda mengutak-atik script ini, sebaiknya Anda backup terlebih dahulu agar lebih aman. Adapun cara backup template sudah pernah penulis jelaskan di subbab ya sebelumnya. Oh, di subbab ya. Kalau ini nih, kelihatan nggak sih? Balik ya, nggak kelihatan kayaknya guys ya. Oke, kita langsung aja. Yang ke-24, carilah kode. Oh, kodenya gini guys ya, head ya tulisannya ya. Untuk mempercepat pencarian, silakan gunakan fasilitas search. Tekan CTRL plus F ya pada keyboard Anda. Sampai berapa nih ya? Sampai 30, sampai 33 cok. Oke, yang 25, masukkan kode head dan tekan enter pada keyboard, maka kode yang tadi ya guys ya tersebut akan langsung ditemukan. Oke, 26, letakkan atau paste kode Google AdSense yang sudah Anda copy tadi tepat di bawah kode. 27, jika sudah, klik simpan tema. Yang ke-28, kode Google AdSense sudah berhasil dimasukkan di blog Anda. Kini kita akan kembali ke halaman kode Google AdSense. Yang ke-29, berikan tanda checklist pada saya telah menempelkan kode ke situs saya. Oke, di situ nanti ada tulisan saya telah menempelkan kode ke situs saya dan tekan selesai guys ya. 30, jika berhasil akan muncul pesan seperti gambar berikut ini. Oke, gambarnya nggak kelihatan ya. Klik saja mengerti. Oke, 32, pada halaman dashboard AdSense Anda akan terdapat pesan bahwa saat ini situs atau blog Anda sedang direview atau ditinjau. Oke, yang terakhir yang 33, selesai. Sudah, silakan keluar dari halaman AdSense Anda. Oke. Lalu apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya itu silakan tinggalkan saja terlebih dahulu karena proses review atau peninjauan tim AdSense terhadap situs atau blog Anda ini paling cepat membutuhkan waktu 3 hari guys ya. Tapi bisa juga 5 hari, bisa juga 1 minggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, bahkan 3 bulan guys ya. Jadi kalian jangan berharap cepat guys ya. Jadi kalau kalian itu mengharapkan surat cinta dengan cepat ya nanti datangnya lama. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya. Kalian harus kreatif aja lah, bikin aja, harus upload aja gitu guys ya. Nah, udah. Nah nih, langsung yang ke-6.2 ya. Jika pengajuan Anda ditolak judulnya ya. Nah, ini jika pengajuan Anda ditolak ini ya, ada ya. Dalam mengajukan AdSense, bisa saja lamaran kita ditolak walaupun persiapan yang telah kita lakukan sudah terlihat benar-benar matang. Ditolak AdSense bukanlah sebuah musibah atau bencana yang hebat. Akan tetapi ditolak AdSense ya adalah sebuah hal yang biasa dan sangat wajar. Oke, kegagalan adalah sebuah gerbang menuju kesuksesan. Anda harus semangat dan tidak boleh putus asa. Jadi kalau kalian gagal guys ya, kalian jangan berputus asa ya. Kalian itu harus tetap semangat, berjuang walaupun kita udah menunggu lama tapi gagal itulah berawal dari kesuksesan guys ya. Oke. Gua ini pilek guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Pokoknya kalau nggak selamanya kita mengajukan AdSense itu tuh semuanya berhasil guys ya. Kadang-kadang kita udah menunggu lama, tau-taunya gagal ya.
Tapi kadang juga cepet ya, tergantung rezeki ya, tergantung Tuhan yang ngatur ya. Oke, kita lanjut aja guys ya. Jika ditolak, oke, langsung perbaiki kesalahan dan lamar lagi. Walaupun sudah puluhan kali ditolak, tapi jangan putus asa. Berikut ini pesan Gmail jika lamaran Anda ditolak AdSense. Oke, di sini dijelasin juga. Di sini juga ditampilkan guys ya. Oke, yang pertama, silakan buka akun Gmail yang telah Anda daftarkan ke Google AdSense. 2. Masukkan username pada kotak yang telah disediakan. Untuk yang 3, masukkan juga passwordnya dan tekan tombol berikutnya. Ini nih, kelihatan nggak sih? Nih, pokoknya aku ini ya. Oke, yang keempat, jika Google AdSense memang sudah membalas lamaran Anda, maka akan terdapat pesan di dalam email Anda yang berjudul status permohonan AdSense Anda. Oke, silakan buka email tersebut dan lihatlah hasilnya. Oke, nanti AdSense itu akan mengirim email kepada Anda dan langsung bisa dilihat guys ya, apakah permohonan Anda itu, lamaran Anda itu ditolak atau diterima guys ya. Oke, yang keenam, masih tidak percaya jika ditolak, silakan buka halaman Google AdSense Anda untuk memastikan. Kunjungan https www.google.com, oke, garis miring intl garis miring id underscore id garis miring lagi AdSense garis miring start, kemudian klik masuk ya. Itu kalau kalian itu masih nggak percaya bahwa lamaran kalian itu ditolak guys ya. Oke, yang ke-8, masukkan Gmail atau password Gmail yang telah Anda daftarkan di Google AdSense. 9. Ternyata memang benar penulisan ditolak. Di halaman ini telah dijelaskan mengapa Anda ditolak dan ditunjukkan pula alasannya kenapa Anda ditolak. Jadi silakan dipahami dan dipelajari alasan yang sudah diberikan Google AdSense. Nah, jadi kalau lamaran kalian itu ditolak, nanti bisa dijelaskannya di situ kenapa bisa lamaran kalian itu ditolak, kenapa bisa nggak tembus ya di Google AdSense. Nanti dijelaskannya di situ kenapa. Nah, kalian perbaiki itu dan kalian lamar lagi ya. Setelah kalian perbaiki itu kalian lamar lagi. Nanti mudah-mudahan kalau rezeki Anda ya, mudah-mudahan diterima guys ya. Oke, seperti yang sudah penulis katakan sebelumnya bahwa ditolak Google AdSense itu adalah hal yang biasa dan sangat wajar. Jadi jangan dibuat galau, apalagi sampai memiliki hati dendam kepada Google AdSense. Jika Anda memang sudah ditolak oleh AdSense, maka saran penulis, pelajari kenapa Anda bisa ditolak, kemudian silakan perbaiki masalah tersebut. Jika sudah Anda perbaiki masalah, ajukan saja kembali, begitu seterusnya sampai Anda diterima. Jadi kalian tuh untuk menjadi orang yang sukses dari internet, jangan mudah menyerah guys ya. Pokoknya gagal coba lagi, gagal coba lagi guys ya. Karena semangat kalian itu nggak akan sia-sia, karena Tuhan tahu, karena Allah tahu rezeki kamu, semangat kamu itu sampai mana tuh ya. Makanya kalian itu harus semangat terus ya, supaya rezeki kalian itu lancar guys ya. Mudah-mudahan ya kita pelajari sama-sama guys ya. Oke, selanjutnya 1. Pesan penolakan dari AdSense karena konten tidak memadai. Oke, nanti AdSense juga ya melihat konten-konten Anda ya, melihat konten-konten kalian ya. Misal kalian itu blogger ya, nanti Google AdSense tuh bakal menilai ya konten kalian itu layak nggak dikontrak oleh dia ya guys ya. Jika memang Anda ditolak karena konten blog atau situs Anda tidak memadai, maka biasanya Anda akan mendapati isi pesan seperti berikut ini. Nih ya, kalian nggak kelihatan ya, aku juga sih.
Adapun solusinya, jika Anda ditolak gara-gara konten tidak memadai adalah dengan cara membuat artikel dengan jumlah kata minimal 500 kata, karena Google sangat menyukai artikel yang panjang karena panjang cenderung lengkap. Jika Anda memang ingin membuat blog untuk menghasilkan uang dari internet, terutama dari Google AdSense, maka penulis sarankan agar Anda rutin membuat artikel yang panjang, guys ya. Jadi disarankannya jika blog Anda itu tidak memadai gitu, guys ya. Jadi disarankannya itu membuat artikel itu yang panjang, guys ya, 500 kata ke atas, guys ya. Jangan di bawah 500, itu disarankannya ya. Karena Google AdSense itu senang yang panjang-panjang, guys ya. Senang artikel-artikel yang panjang maksudnya tuh. Oke, yang kedua ditolak karena navigasi situs atau blog sulit. Oke, ini solusinya ya. Yang ditolak karena navigasi situs atau blog sulit. Solusinya, silakan ganti template Anda dan gunakan template yang SEO responsif. Nah, ini gua belum ngerti, guys ya. Anda bisa mengunduhnya melalui situs-situs penyedia template, atau gunakan saja template yang sudah penulis sediakan di file bonus buku ini. Oh, ada di sini, guys ya. Berarti namun template yang responsif saja belum cukup menjamin Anda diterima oleh Google AdSense. Jadi tambahkan juga related post, recent post, dan popular post. Oh, serta beberapa laman penting seperti kontak, use, term of service, disclaimer, dan laman penting lainnya. Aku kurang ngerti ya untuk yang ini ya, untuk yang ditolak gara-gara navigasi situs atau blog sulit. Jadi kalau kalian ngerti silakan ini ya, komen di bawah, guys ya. Yang ketiga ya, ditolak AdSense karena tidak dapat meninjau situs. Oh, ada juga, guys ya. Tidak dapat meninjau situs. Biasanya penolakan semacam ini dapat didapatkan oleh blog baru yang tergesa-gesa mendaftar AdSense. Blog baru 3-4 minggu lalu didaftarkan ke AdSense itu menurut penulis belum pantas karena AdSense tersebut menerima situs yang sudah punya visitor dan bernama. Selain itu, mungkin saja artikel blog masih sedikit yang terindeks mesin pencari, khususnya Google. Menurut aku dia nih harus berbulan-bulan, guys ya, untuk kita jadi blogger itu, guys ya. Jadi tidak hanya 1 bulan ya, tidak ada bermain minggu ya, misal 4 minggu. Jadi dia nih terbacanya nih, orang bisa nyari kita nih berbulan-bulan ya. Jadi nggak secepat itu ya, guys ya. Nggak bisa kamu bikin udah 4 minggu, udah 3 minggu, itu kecil kemungkinan untuk diterima, guys ya. Yang keempat, situs tidak sesuai dengan kebijakan Google. Ada juga ya, guys ya. Untuk mengatasi penolakan tipe ini rasanya sulit karena jika Anda berniat membuat blog dari awal agar diterima oleh Google AdSense, pastikan situs Anda memiliki konten asli ketikan tangan sendiri dan bukan hasil copy paste. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang copy paste ya. Memang di sini mau YouTube, mau blogger, mau apa, dilarang untuk copy paste, copyright. Aku kalau copyright itu masih ada lah ya, keringanan ya. Tapi kalau untuk re-upload itu jeplak video orang atau artikel orang itu nggak mungkin diterima oleh Google AdSense, guys ya. Jadi ya kalian itu harus kreatif ya untuk menulis kata-kata sendiri ya, bukan untuk menjiplak ya, bukan untuk re-upload ya, copy paste ya, guys ya. Kita lanjut ya. Yang kelima, ditolak karena akun terkait dengan akun aktif lainnya. Memang pada dasarnya Google tidak memperbolehkan kita memiliki lebih dari 1 akun.
AdSense dalam satu komputer atau laptop, karena jika Google mengetahui kita memanen akun Google AdSense, dampak paling buruknya yaitu seluruh akun kita akan di-ban secara bersamaan untuk selamanya. Jadi aku saranin nih guys ya, di komputer kalian itu satu akun aja guys ya, nggak boleh banyak-banyak di sini ya. Nanti kalau banyak-banyak itu akan kedetek oleh sekarang ini, dia tuh bisa membaca guys ya. Zaman canggih semakin canggih, jadi semakin ketat juga, semakin ketat peraturan nih guys ya, semakin tahu semakin ketat peraturan. Jadi disarankan untuk tidak memiliki akun dengan banyak ya guys ya. Oke, selanjutnya 6.3 diterima AdSense. Oke, diterima AdSense guys ya. Betapa bahagianya hati ini saat membuka email dan ternyata dapat email dari Google AdSense yang isinya menerima pengajuan penulis. Berikut ini penampakan isi email jika kita diterima Google AdSense. Congrats. Oke. Di sini ada tulisan congrats guys ya. Tuh. Itu gambar cowok, ada tulisan congrats ya. Congratulations. Oke. Lanjut ya. Lalu apa yang harus dilakukan jika sudah menerima email dari Google AdSense? Tindakan pertama yang harus kita lakukan jika sudah diterima AdSense adalah melengkapi profil seperti nama lengkap, alamat, rekening bank dan lainnya. Gunanya apa rekening bank ini guys ya? Gunanya nanti kalau kalian itu sudah mau bisa mencarikan uang, nanti uang kalian hasil pendapatan dari Google AdSense itu bisa ditransfer langsung ke rekening kalian ya. Jadi itulah gunanya, alamat lengkap, nama ya, rekening, itu gunanya gitu guys ya. Oke, langsung saja satu ya, tutorialnya gini ya. Satu, langsung saja kunjungi situs resmi Google AdSense yang tadi ya, https://www.google.com/id_id_AdSense_start. Oke, selanjutnya dua, klik sign in atau masuk ya. Oke, aku balik dulu ya. Oke, yang ketiga silakan masukkan email serta password AdSense Anda. 4, kemudian klik next untuk melanjutkan. Yang kelima, akan terbuka halaman dashboard AdSense seperti gambar berikut. Nih, gambarnya nih kayak gini guys ya. Kayak yang di belakangnya nih guys ya, kayak di atas ini ya. Kayak di atas ini. Ini gambar jika sudah diterima oleh Google AdSense ya, bisa menghasilkan uang. Ini gini. Ya gini ya. Selanjutnya silakan klik menu akun atau setelan pribadi ya guys ya. Itu ada gambar kayak gear kayak itu guys ya, account ya, diklik itu ya, account. Nanti ada di situ setelan pribadi, nanti kalian bisa setel guys ya. Lengkapi data pribadi Anda seperti nama depan dan nama belakang sesuai KTP. Jadi jangan nggak sesuai KTP ya, nanti bakal di data sama si Google AdSense-nya. Dan 8, selanjutnya klik menu pembayaran. Tentukan model pembayaran dari Google AdSense ke rekening Anda. Klik kelola metode pembayaran yang ada di bagian kanan bawah. Oke, nanti setelah kalian itu klik itu, kalian bisa mencairkan uangnya di situ guys ya. Ada menu pembayaran gitu ya. Itu kayaknya payment itu ya. Oke, tentukan model pembayaran dari Google AdSense ke rekening Anda. Klik kelola metode pembayaran yang ada di bagian kanan bawah. 10, pastikan Anda sudah memiliki rekening bank. Pastikan ya. 11, masukkan nama pemilik rekening, kemudian pilih bank yang Anda gunakan. 12, berikan tanda checklist pada. Di situ nanti ada muncul tulisan tetap sebagai metode pembayaran utama. Oke, jika sudah klik simpan. Oke, harus disimpan guys ya. Oke,
itulah guys ya, kalau kalian itu sudah diterima sama Google AdSense guys ya. Nah, jadi di video kali ini itu aja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya aku akan bahas tentang memasang iklan guys ya pada Google AdSense. Dan jangan sampai ketinggalan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini bila kalian menyukai video ini guys ya, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah ini ya. Oke, terima kasih dan salam NMAX Gaming.